Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmat di hidayahnya kita diberi kesehatan dan bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ahli. Namun, ada beberapa teori yang menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisa. Teori Waisa sendiri dikemukakan oleh N.J. Krum. Menurutnya, agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Pedagang India tersebut kemudian menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Melalui interaksi dengan penduduk setempat, para pedagang memperkenalkan agama Hindu-Buddha. Dengan demikian, kaum pedagang memiliki peranan penting dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Waisa mudah diterima karena dalam kehidupan faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Teori ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu para kesatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerahnya menuju daerah lain, termasuk Indonesia. Mereka berusaha menaklukkan daerah baru di Indonesia dan membentuk pemerintahan baru. Lalu yang selanjutnya yaitu kekacauan politik di India menyebabkan para kesatria melarikan diri sampai wilayah Indonesia. Di tempat pelarian, mereka membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Lalu yang ketiga, raja dan para bangsawan India sengaja datang di Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan penduduk lokal ke Indonesia. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, raja dan para bangsawan India sengaja datang di Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan penduduk lokal ke Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Lalu yang ketiga yaitu teori Brahmana. Tokoh yang mengemukakan teori Brahmana adalah J.C. Van Leur. Ia berpendapat agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Di Indonesia, para Brahmana melakukan upacara Vardyastoma untuk menghindukan seseorang yang belum menganut agama Hindu. Teori Brahmana juga didasarkan pada keberadaan peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu teori Sudra. Teori Sudra sendiri dicetuskan oleh von Van Weber. Menurut teori Sudra, masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum India yang berkasta Sudra. Dasar yang digunakan oleh von Van Weber dalam teori ini yaitu yang pertama, kaum Sudra ingin kehidupannya lebih baik. Oleh karena itu, mereka memilih pergi ke daerah lain. Lalu yang kedua, kaum Sudra sering dianggap orang buangan, sehingga kaum ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain.
Lalu yang selanjutnya teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch yang mengatakan masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik. Interaksi antara penduduk Indonesia dan orang-orang India menyebabkan banyak penduduk Indonesia tertarik belajar agama Hindu-Buddha ini. Mungkin ini penjelasan yang dapat bisa saya sampaikan. Kalau dari adik-adik ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan kepada adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.